Halo guys, kali ini saya akan mengulas satu lagi produk yang baru beredar di pasaran ya. Ini sudah saya makan jadi nggak bisa review rasanya. Rasanya sih kayak yogurt, beneran yogurt ya. Tapi lebih kental dari yogurt biasanya. Yogurt ini dari Cimory. Cimory itu mengeluarkan produk baru berupa yogurt squeeze ya, squeeze yogurt. Nah, dengan rasa peach. Saya coba rasa peach sih. Cuman ya berasa buah persiknya. Tuh. Ini isi itu 120 gram. Udah pasti ada BP POM dan MUI-nya ya. Produknya ini dikemas dengan unik, jadi orang juga penasaran gimana ya rasanya. Penasaran buat belinya juga ya, walaupun harganya cukup mahal. Karena emang berasa yogurtnya itu emang yogurt banget, nggak seperti produk Cimory yang sebelumnya yang pakai botol itu kan cair ya, terlalu cair yogurtnya. Cuman nanti coba kita ulas apakah itu benar-beneran yogurt atau enggak. Nah, kalau ini sepertinya sih ini beneran yogurt. Yogurt. Mari kita cek di belakangnya, kemasan belakangnya. Setelah kemasan dibuka, sebaiknya segera dihabiskan. Nah, tuh, simpan di suhu maksimal 4 derajat. Ini nggak boleh di tempat panas. Ya, sepertinya ini beneran asli ya. Karena kalau panas, bakteri dari yogurtnya kan bisa berkembang lebih cepat sehingga lebih bisa merusak produknya. Nah, coba kita lihat informasi gizi. Ada lemak 2%, protein 2 lemak 2 gram, protein 2 gram, karbohidrat total 10 gram, gulanya 8 gram. Nah, pokoknya dari 100. Tapi ini dari 70 gram ya. Sedangkan di sini isinya itu adalah 120 gram. Nah, jadi Cimory Squash ini kira-kira kalau di total satu buah ini kita habiskan itu dikali 1,5 aja kali 1,6 dari yang ada di sini. Berarti kalau ini gulanya satu bungkus ini tuh gulanya sekitar 13 gram ya, kisaran 3 sendok teh gula pasir gitu, atau sekitar ya kayak makan 6 permen lah ya, permen biasa, permen kecil yang 1000 berapa sekarang, 1003 ya, 1004 gitu sekarang. Itu gulanya ya, namanya yogurt. Kita pengen sehat ya, tapi yang namanya pasar itu kan nggak mungkin makan yang nggak enak ya, makanya Cimory pasti menambahkan gula, realistis aja gitu supaya digemari oleh banyak kalangan. Tapi brand sehatnya juga dapat karena ini makanan yogurt gitu ya. Minuman apa makanan sih? Kayak ini makanan, soalnya dihitung dalam bentuk gram. Jadi yogurt ini adalah salah satu jenis makanan, bukan minuman. Nah, kemudian kita lanjut ke komposisinya. Kita lihat ya, komposisi dari yogurt squeeze Cimory ini ada air, ada tentu gula, susu bubuk full cream, susu skim bubuk. Nah, ini teman-teman tahu nggak bedanya apa nih susu full cream dengan susu skim bubuk? Kalau susu bubuk full cream itu susu murni yang diperas dari sapi itu langsung diproses menjadi susu bubuk sehingga diproses secara baik sehingga menghasilkan bubuk susu begitu ya. Nah, sedangkan kalau susu skim bubuk itu lemak-lemak dari susunya tuh dibuang dulu sebelum dijadikan bubuk susu. Jadi lebih rendah lemak, tapi susunya, rasa-rasa susunya itu lebih berasa begitu. Nah, sehingga ini kenapa mereka pakai dua-duanya, karena mungkin terlalu banyak lemak
Jadi bisa jadi nggak cocok untuk dijadikan produk atau dapat mempengaruhi rasa. Itu mungkin rahasia dapur dari Cimory sendiri ya, kita nggak tahu. Kemudian ada penstabil hewani dan nabati yang namanya produk susu ya, atau produk turunan susu itu pasti harus menggunakan penstabil, karena bisa jadi nanti dia nggak sama rata produknya, nggak sama rasanya, yang di sini sama di sini beda. Nah, jadi harus digunakan penstabil supaya dia tetap tercampur secara homogen atau merata begitu. Kemudian ditambahi dengan minuman sari buah persik 1%. Nah, minuman sari buah persik itu mengandung pure peach-nya 15%. Jadi peach-nya itu sendiri mungkin cuma 0,0015%. Karena yang digunakan pun buah persik yang 1%. 1% yang digunakan itu pun nggak murni, cuma 15% gitu loh. Jadi yang dipakainya bukan konsentrat dari buah persik itu. Nah, jadi jadi buah persiknya ada sih, beneran ada. Memang menggunakan buah persik tapi tidak banyak, kayak cuma syarat aja sih. 1% dari 120 gram itu kan sekitar 1 gram ya, nggak sampai 1 gram, 0,1 gram, itu kayak sedikit banget. Tapi kenapa persiknya berasa? Nah, di sini ini ada perisa sintetik buah persik. Nah, di sini dia mainkan karena harganya pasti lebih murah, dengan penggunaan sedikit pun rasa persiknya itu udah pasti terasa. Kemudian ini juga dipakai kultur untuk membentuk yogurt. Ini kan kita harus menambahkan bakteri ke dalam susu. Nah, ini kultur yang digunakan itu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus delbrueckii, sub sp-nya Bulgaricus. Jadi ada dua ya kultur yang dipakai, Streptococcus thermophilus sama Lactobacillus bulgaricus. Kemudian pewarna alami Carmine CI 75470. Nah, mari kita sebelum kita mengulas tentang kulturnya, saya jelaskan dulu mengenai pewarna alami yang digunakan ini, yaitu Carmine CI 75470. Nah, kode ini kan disebutnya pewarna alami Carmine ya, karena benar kalau pewarna alami itu biasanya diekstrak dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki warna. Nah, salah satunya kalau ini warna Carmine itu warna merah terang untuk mewarnai barang-barang ini. Kalau di Indonesia tuh biasanya digunakan kayak pandan untuk warna hijau, atau buah naga untuk warna ungu gitu ya, atau kulit manggis untuk warna merah. Nah, itu yang diekstrak sehingga dapat digunakan di dalam dunia industri. Nah, kemudian jadi ini bukan sintetik ya teman-teman. Kemudian ini CI itu adalah color index atau indeks pewarnaan untuk suatu warna, supaya ada standarisasi dari warna-warna tersebut. Nah, makanya dibuat kode-kode warna ini, karena warna alami itu kan kadang warnanya nggak sama untuk setiap panenan barangnya, maka harus distandarisasi dengan kode ini, sehingga produksi industri makanan seperti yogurt Cimory ini pun bisa menghasilkan produk yang lebih stabil. Nah, begitu. Selanjutnya kita lihat kultur yang digunakan, yaitu Streptococcus. Ini sudah sangat familiar ya, kita digunakan di industri yogurtan. Nah, ini kalau Streptococcus thermophilus juga dikenal sebagai Streptococcus thermophilus, adalah bakteri gram positif dan anaerob, fakultatif, fermentatif, dan dari kelompok Viridae. Ini tes negatif untuk sinkronisasi oksidase dan katalase, dan positif untuk aktivitas alpha hemophilix. Ini kayaknya terlalu ilmiah ya.
tapi sudah biasa. Ini bakteri ini tuh sudah sangat biasa digunakan untuk yogurt. Bisa dilihat aja, kultur Lactobacillus bulgaricus. Dan sering juga disamakan penggunaannya dengan bulgaricus ya, yang Streptococcus thermophilus ini. Nah, begitu. Nah, Streptococcus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus itu, bakteri tersebut saling mendukung pertumbuhan dalam proses fermentasi dan berperan pada pembentukan tekstur dari yogurt tersebut. Makanya digunakan dua-duanya. Kalau satu aja mungkin nggak bagus hasilnya, begitu guys. Nah, ini yang bulgaricus bentukannya itu memanjang ya. Dan ini jenis bakteri yang berperan dalam pembentukan yogurt. Bakteri ini pertama kali didefinisikan oleh seorang dokter dari Bulgaria, makanya disebut bulgaricus. Tahun 1905, kita belum merdeka dia udah buat yogurt aja ya. Nah, bulgaricus ini yang biasa sering sekali dipakai untuk pembuatan yogurt. Oke, sekian dulu penjelasan dari produk Cimory Squash ini. Squash kali ya bacanya ya. Enjoy yogurt, tinggal buka terus diemut. Susah ya bukanya. Tuh sampai bunyi. Tinggal diemut, bisa langsung dimakan dan disajikan. Dan expire-nya pun kalau kita lihat nggak terlalu lama ya. Ini sekitar kayaknya 6 bulan atau 1 tahun. Jadi produk ini nggak tahan lama, makanya harus segera dijual supaya nggak basi. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan memberikan edukasi produk-produk yang dikonsumsi di masyarakat Indonesia. Sekian dulu, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.